Saya baru ngasih mukadimah aja. Ya, siap. Baik, nanti sebelum dari saya, ini ada yang dari tadi, dari awal ini sudah angkat tangan. Kita kasih kesempatan sebentar ya, satu menit aja untuk Masjid Al-Mutakin Pekanbaru Riau. Masjid Al-Mutakin mohon di unmute. Tambahkan kesabaran. Di orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung lebih lapang, Hadir. mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabaran Di sini enggak. Tidak. Nah, sambil menunggu. Baik, tadi di awal kita sampaikan bahwasannya nanti di akhir Ustaz, kita itu ada program seperti yang disampaikan oleh Yai kita, Yai Hasan Abdullah Sahal, bahwasannya saat kita berhubungan dengan sesama muslim, ya kita tidak memakai ayat fastabiqul khairat, tetapi menggunakan ayat fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang harapannya terjadi sinergi antar masjid, sinergi antar pengurus masjid, bahkan sinergi antar mubalik. Nah, mungkin dari saya sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, ya bagaimana pengalaman-pengalaman ya yang dirasakan untuk membersamai sekitar 2000 masjid itu, ya, apa saja programnya yang paling ringan. Ya, apakah kalau ini semuanya 300 orang ke Pontianak, ini kan juga meninggalkan jamaah juga, Ustaz. Jadi hal yang lebih simpel ya dan bisa kita lakukan dengan segera, itu kira-kira apa dulu? Ya, sambil kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan di chat saja. Di chat silahkan mengirimkan pertanyaan di chat, yang insya Allah akan dijawab antara Ustadz Lukman sama Ustadz Bukhari nantinya. Tafadhol Ustadz. Ya. Ada hadis Rasulullah yang saya yakin antum semuanya pasti pada dengar. Sering dengar. Ya kan? Hadis tentang afsus salam. Silul arham. At'imut ta'am. Sallu billaili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Itu nggak perlu nunggu Lailatul Qadar untuk melakukannya. Semua pengurus masjid saya yakin bisa melakukan itu dan memulai itu. Mulailah dengan senyum. Mulailah dengan senyum. Jadi banyak saya lihat di beberapa tempat, tapi di Samudra Atlantik ya, pengurus-pengurus masjid itu horor-horor wajahnya. Jadi itu bisa dilakukan sekarang, Ustaz, senyum. Lalu kalau ketemu sama jamaah, tanya. Kan kita bisa tahu ini jamaah orang luar atau baru datang. Tinggal tanya aja, apa kabar Pak, dari mana? Kalau kami, 2 pertanyaan wajib. 1, apa kabar? Yang kedua, sudah makan belum? Logika tanpa logistik, anarkis, Ustaz. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kami nyebutnya masjid romantis. Ini saya ketik diketik di kolom chat. Tuh. Romantis itu singkatan dari ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, ramah tetangga sekitar, dan sahabat istimewa, maksudnya orang-orang disabilitas. Apa kabar? Udah makan belum? Masjid punya dapur, Ustaz. Kalau nggak punya dapur untuk masak-masak, minimal punya teh hangat, punya dispenser, bisa bikin polo pendem, jagung rebus, singkong rebus, nyusun sendal jamaah itu dibalik, karpetnya disedot, dibikin yang wangi. Kami ada istilah bestari, bersih, sejuk, tertib, rapi, wangi sepanjang hari. Jadi jangan sujud isinya pasir, Ustaz. Siapa yang nyedot debu? Ya kita. Saya nyedot debu, nyikat WC, basic aja.
Jadi kadang orang pengen langsung wah, langsung baitul mal miliaran, langsung pengen nebar. Nah, kita start small, start easy, Ustaz. Jadi dari mana mulainya? Susun sendal, senyum, ya kan? Ramah orang muda, ramah musafir. Pendiri Masjid Kapal Munzalan itu umurnya selisih 14 tahun sama saya. Saya selisihnya dengan beliau 14 tahun, lebih tua beliau daripada saya. Tapi kami punya modal satu kata, yaitu dua kata lah, saling percaya. Ustadz Nur Hasan kasih amanah ke saya jaga amanahnya sampai hari ini 12 tahun. Saya juga percaya sama beliau. Jadi beliau bangun masjid, punya uang, sohibul mal bahasanya. Saya bagian memakmurkan, karena nggak punya duit. Jadi punyanya cuma tenaga sama ide. Jadi ketika Ustadz Nur Hasan faddalallahul mujahidin bi amwalihim, Allah kasih kelebihan beliau dengan bi amwalihim. Nah, saya baru punya wa anfusihim. Jadi kita nggak bisa paksa orang lain, Ustadz. Kita nggak bisa paksa siapapun. Satu-satunya yang bisa kita paksa adalah diri kita sendiri. Dan investor paling kaya, Ustadz, investor paling kaya atau yang paling bisa membantu masjid kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang, antum jangan pernah sebagai pengurus masjid berharap sama orang kaya, berharap sama manusia. Pasti kecewa, Ustadz. Apalagi kalau antum berpikir, siapa ya kira-kira orang kaya yang bisa saya temuin, siapa orang kaya yang bisa kami silaturahimin, untuk kami ajukan proposal, untuk kami bawa untuk ini penyelesaian kubah, penyelesaian ini. Fail, Ustaz. Iya karena budua, iya karena stain kita tuh nanti jadi ini. Karena masjid itu bukan beton besi, masjid itu fungsi dan kontribusi. Begitu kira-kira, Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan yang masuk ini. Ini waktu kita kan cukup singkat. Bagaimana